Orang Kristen itu kalau dinasehati nggak mau denger, saudara, nggak mau denger. Ya, dia tuh bantah terus. Kenapa engkau nggak bisa lihat kebenaran? Karena engkau sendiri masih gelap. Makanya nggak ada terang Tuhan. Tapi ketika engkau menyadari, iya ya, aku sendiri yang harus duluan berubah. Saya sudah banyak mendengar kesaksian ibu-ibu yang berkata, iya Bu, akhirnya saya pilih untuk berubah. Saya pernah ketemu seorang ibu, saudara, dia cerita sama saya, Bu, suami saya itu dulu sudah tukang selingkuh, main perempuan, mabuk, pulang malam, ya pokoknya semualah dia lakukan. Terus akhirnya tiap dia pulang saya marah, ya. Dia pulang jam 1 pagi, saya buka pintu, saya maki-maki suami saya. Lalu satu kali, Bu, ya suami saya pulang jam 12, saya maki-maki. Besoknya dia nggak pulang jam 12, dia pulang jam 1. Ya, saya maki-maki. Besoknya dia pulang jam 2, saya maki lagi, lebih maki lagi. Dia pulang jam 3, lama-lama nggak pulang berhari-hari. Satu hari dia pulang, dia bilang begini, aku mau ceraikan kamu karena aku sudah dapat perempuan penyanyi di nightclub, ya, dan aku akan pindah agama, ikut perempuan ini. Karena perempuan ini tidak kayak kau, cerewet. Ya, bapak-bapak, kalau kau ketemu perempuan di luar sana yang tidak cerewet dan manis, itu masih masa promosi. Kau tunggu saja ya. Kalau sudah habis promosimu, maka dia lebih gila dari istrimu. Tidak usah kau banyak cincong, bapak-bapak. Ya, bertobat kau. Ya, lalu saudara, akhirnya istrinya nangis, dia kaget suaminya bilang mau cerai, dia ketemu pendeta. Pendeta itu bilang gini, Bu, kalau suamimu pulang, ibu dulu harus berubah. Ibu jangan marah. Kalau suami pulang, ibu layani baik-baik, sapa dia baik-baik, siapin dia makan, ya, bikinin dia air panas, bukan untuk disiram, Bu. Ya, supaya dia mandi, ibu siapin, kalau perlu ibu pijetin. Coba ibu lakukan tuh, saya jamin, Bu, kalau ibu mau melakukan kebenaran, ada terang dalam hidupmu, maka semuanya pasti berubah. Ya udah, saya coba ya Pak, berat loh Pak, berat, tapi ibu hanya mengalahkan daging. Coba Bu, sedikit saja kalahkan dagingmu, supaya terang itu bersahaya di hidupmu, dan engkau bisa menangkan suamimu. Jangan bercerai, Bu, jangan biarkan suamimu bercerai, karena dia binasa, apalagi dia mau tinggalkan Tuhan Yesus. Besoknya suaminya pulang jam 1 pagi, dia buka pintu, dia udah mau marah, dia tarik napas. Saudara, mau emosi nih, biasa udah maki-maki segala kata-kata kotor. Dia buka pintu, dia lihat suaminya, dia nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Suaminya lihat, ajarilah. Pokoknya dia kalau mau emosi dia nyanyi, saudara. Karena pendetanya bilang, pokoknya ibu kalau mau emosi nyanyi, Bu, nyanyi. Ya. Jadi dia berlalu, suaminya gini, gila. Tapi dia biasa aja. Besoknya begitu lagi, saudara. Suaminya pulang, dia mau marah, dia ingat. Tapi sudah mulai turun nadanya. Dia udah mulai, ajarilah kami ini udah pulang Pak, saling mengasihi. Masuk Pak, ya. Besoknya suaminya pulang, dia sudah tenang, saudara. Dia bilang, Pak, lapar enggak? Ada makanan di meja makan. Ya, akhirnya berubah, saudara. Satu kali dia semakin manis. Tiba-tiba satu saat suaminya tanya gini, kenapa kamu berubah? Dia bilang, karena aku mau melakukan kebenaran. Aku mau ada terang di tengah rumah tangga kita. Karena Yesus sudah lebih dulu mengasihi aku, dan aku mau mengasihi kamu. Lalu suaminya menangis saat itu, tersungkur, saudara. Dan dia bilang begini, suaminya bilang, bawa aku ke pendeta yang sudah mengubah hidupmu. Dia ajak suaminya ke gereja. Sudah tahu, ini kisah nyata loh. Suaminya bertobat, terima Tuhan Yesus, dan jadi pendeta. Waktu terang itu ada dalam hidup kita, maka kita akan berubah. Karena kita lihat, oh saya ini loh, ya saya ini loh. Sekarang saudara, banyak orang ketemu saya, Bu, saya itu baru mengerti benar. Makanya kalau dulu saya telepon ibu ngomong, ibu dulu harus berubah, ibu dulu harus berubah. Saya tuh nggak tahu, tapi benar Bu, setelah saya berubah, ibu tahu suamiku sekarang luar biasa. Firman Tuhan mengubahkan karakternya, saudara. Amin, amin. Apa tanda orang sudah menerima terang Kristus dalam dirinya? Apa tanda ketika kita ini sudah mengalami Natal itu dalam hidup kita? Kita mengalami perubahan. Jadi kalau saudara menyebut dirimu anak Tuhan, tapi saudara tidak pernah berubah, hidupmu nggak berubah, maaf saudara, ya. Jangan-jangan Tuhan tidak mengenal kita.
Ya, sebab ketika kita berubah, baru kita ini orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya itu berubah. Orang itu bertumbuh dalam hal karakter, itu perlu yang namanya latihan. Makanya Rasul Paulus berkata, latihan badani itu terbatas gunanya hanya di kehidupan yang ini. Saudara nge-gym, saudara makan sehat, ya saudara jalan kaki, saudara olahraga, itu semua latihan badani, bagus, baik. Tapi hanya berguna untuk kehidupan di dunia ini saja. Jangan saudara pikir setelah saudara nge-gym, saudara itu bakal umur panjang. Maaf saudara, hidup sehat, makan sehat, olahraga tidak memperpanjang umur. Sebab umur itu di tangan Tuhan. Ada atlet gym muda mati ketiban alat berat di gym, ya enggak? Mudah loh, ototnya kering. Ya kalau istilah sekarang kan. Jangan sombong, orang tuh kalau udah keluar dari gym, gaya jalannya aja udah beda. Karena udah six pack. Ya tapi hati-hati, yang six pack begini banyak cowok. Makanya wanita-wanita, perempuan-perempuan yang belum nikah, kau kalau mau cari jodoh nggak usah cari yang six pack, dia sudah punya cowok. Hati-hati loh ya, cucok meong. Laki-laki normal sekarang itu yang one pack ini, ya, nggak six pack. Bagus, engkau hidup sehat, bagus, engkau latihan, bagus, olahraga, bagus. Tapi itu tidak memperpanjang umur. Sebab umur, hidup, mati itu di tangan Tuhan. Bukan untuk panjang umur. Bagus, latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latihan rohani itu berguna sampai pada kehidupan yang kekal. Kata Alkitab, apa itu latihan rohani? Kalau kau pemarah, kau harus berlatih untuk gak marah-marah. Amin. Ada di sini suami-suami yang tukang marah-marah? Gak usah angkat tangan. Dari mukamu saya bisa lihat kau itu tukang marah. Bertobat kau ya. Ibu-ibu juga. Jangan. Ya kita berdoa. Ya supaya kita ini hidupnya ya diberkati, disertai Tuhan. Kalau ada terang itu kita tidak marah-marah saudara. Sebab kerajaan sorga itu bukan soal makanan, pakaian, minuman, bukan soal harta. Tapi kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau engkau tinggal dalam tiga hal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, engkau sudah ada di sorga sekalipun engkau masih di dunia. Amin. Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan sorga. Apa itu? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ayo kita orang percaya, orang Kristen, jangan terus diperbudak sama dosa. Alkitab berkata, hati yang gembira obat yang amin. Waktu kita senyum itu tubuh kita memproduksi hormon endorfin. Iya enggak ibu dokter? Benar loh, saya ini enggak bohong. Tapi ketika saudara marah-marah, semua hormon yang negatif bagi tubuh itu juga dikeluarkan. Jadi Alkitab itu tidak pernah salah ngomong hati yang gembira, obat yang manjur. Jangan marah-marah ya Bapak Ibu. Pulang ingat kalau sudah mau marah, uangmu hilang bapak-bapak, mah, aku kok kehilangan uang ya mah, aku tahu siapa yang ambil ini. Amin bapak-bapak. Toh sama-sama nggak ketemu loh, sama-sama nggak bakalan ketemu juga toh. Tapi daripada kau marah-marah, lebih baik kau tersenyum ya. Jadi saudara, saya berdoa hari ini, ayo kita maknai Natal tahun ini dengan perubahan hidup. Nggak ada yang amin? Supaya hidup berubah, dengar baik, ketika engkau hidup dalam damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, engkau sedang menghadirkan kerajaan surga di dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, apabila dua orang hidup sehati sepakat, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Amin. Tidak ada orang lain yang bisa mengubah engkau selain dirimu sendiri yang berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Saya tidak suruh saudara berubah demi istrimu, saya nggak suruh saudara berubah demi suamimu, karena satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan penghakiman Kristus. Kita semua harus memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita. Engkau yang masih suka selingkuh, ketika terang Tuhan datang dalam hidupmu, tidak mungkin engkau betah lagi berselingkuh. Kalau engkau masih suka berselingkuh, berarti kau masih dalam kerajaan setan. Bilang amin. Tapi saya ke gereja bu tiap hari Minggu. Tidak menjadi jaminan kau ke gereja kalau hidupmu nggak berubah.
Engkau terikat dengan dosa, engkau tidak dilepaskan. Kalau terang itu datang, saudara, maka semua kegelapan itu sirna dari hidup kita. Amin. Ya, bapak-bapak yang masih suka selingkuh, bertobat. Tuhan masih kasih engkau kesempatan hidup loh. Satu saat kita semua akan dipanggil Tuhan. Bukan soal kapan engkau mati. Jangan sombong kalau engkau berkata, saya bicara tentang kematian ini, saudara jangan melirik sama yang rambut putih ya. Terus saudara mulai lihat, kayaknya dia duluan nih. Tua itu bukan syarat mati. Sebaliknya kalau engkau merasa engkau sehat, ya, wah aku ini sehat tiap hari, ya kontrol darah, gula, kontrol ini, mati. Jangan sombong kalau hari ini kau merasa kau muda. Tidak semua orang mati tua. Jangan lirik yang rambut putih ya. Jangan sombong kalau hari ini kau merasa kau sehat, karena tidak semua orang mati sakit. Kita kemarin kehilangan ya salah seorang panutan iman kita, ya Pak Abraham, ibu baru pulang. Saya tuh kalau ke Malang, pelayanan di YS Malang itu beliau Pak Bu yang kemarin kita, hospitality kita makan. Ya saya kaget setengah mati dengar kemarin meninggal habis pelayanan loh. Ya enak banget loh meninggalnya ya, tapi yang nggak enak yang ditinggal toh. Ya saya tuh bilang sama Tuhan, saya pengen mati itu sehat-sehat terus mati Tuhan. Jangan, karena saya tuh mati siap, yang nggak siap tuh setengah mati. Lo jangan kau tertawa, bener doa begitu saudara. Karena banyak orang nggak bisa mati loh. Kalau engkau hidup bagi dosa, engkau hidup bagi setan, tidak ada jaminan bahwa kematian adalah sebuah keuntungan saudara. Makanya hari ini Tuhan ingatkan ayat 17 apa yang Yesus katakan, ini kuncinya. Baca 1, 2, 3. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata apa? Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Kunci untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga adalah dengan satu kata apa? Bertobatlah. Semua kita punya dosa, semua kita perlu bertobat. Dan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka terang Tuhan itu akan bercahaya di tengah kita.